Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada malam 2 Februari 2024, di Madrid, di bawah cahaya lampu jalan di lingkungan mewah Salamanca, Ana Maria Knežević Henao sedang bersiap untuk pergi ke Barcelona. Ia sudah tinggal di Spanyol selama beberapa minggu, menikmati liburan dari kehidupannya yang penuh masalah di Florida. Hari-harinya dipenuhi dengan rencana masa depan, tetapi bayang-bayang perceraiannya dengan suaminya, David Knežević, terus menghantuinya. Sekitar pukul 9.30 malam, rekaman kamera keamanan menangkap seorang pria yang masuk ke gedung apartemen Ana. Mengenakan helm dan pakaian gelap, pria itu bergerak dengan sangat tenang. Tanpa ragu, dia menonaktifkan sistem keamanan dengan lakban dan cat semprot. Dia terlihat seolah-olah menikmati saat menatap kamera, lalu menyemprotkannya untuk mengaburkan lensa sebelum menghilang ke dalam gedung. 1 jam kemudian, pria yang sama muncul kembali dari lift dengan membawa koper besar, membawanya keluar gedung dengan tenang. Lalu keesokan harinya, teman-teman Ana merasa ada yang aneh. Ana selalu berkomunikasi, selalu mengirim pesan ataupun menelepon. Tapi kini, dia diam. Ketidakmunculannya membuat mereka khawatir dan pihak berwenang pun segera diberitahu. Ana secara resmi dinyatakan hilang. Apa yang awalnya tampak seperti malam biasa berubah menjadi penyelidikan besar-besaran melibatkan 2 benua. Tetapi polisi memiliki satu petunjuk penting, pria yang memakai helm, sosok yang ternyata telah mengintai dalam kehidupan Ana selama beberapa bulan. FBI dan pihak berwenang Spanyol bekerja sama menelusuri jejak pria misterius ini. Akhirnya, semua kecurigaan mengarah pada David Knežević, suami Ana. David Knežević bukan orang biasa. Di usia 36 tahun, dia adalah seorang pebisnis dan ahli teknologi, tetapi di balik penampilannya yang rapi, ada sisi gelap. Hubungannya dengan Ana telah bermasalah selama bertahun-tahun. Bersama mereka membangun kehidupan kembali di Florida, memiliki beberapa properti dan mengelola perusahaan teknologi bernama EOX Technology Solution Incorporated. Tetapi, pernikahan mereka mulai runtuh, terutama karena obsesi David untuk mengontrol. Ana, seorang wanita kuat dan mandiri, ingin keluar dari pernikahan ini. Dia telah mengajukan gugatan cerai, berharap untuk memulai hidup baru. Namun, David tidak mau melepaskannya begitu saja. Dia menolak untuk membagi aset mereka secara adil dan menjadi semakin pahit. Merasa bahwa dia berhak mendapatkan lebih. Dia berharap jarak fisik dari David akan memberinya ketenangan dari manipulasi suaminya. Namun, tanpa sepengetahuan Ana, David sudah merencanakan sesuatu yang gelap. Berdasarkan catatan panggilan, David dengan teliti merancang langkah berikutnya. Pada Januari, dia terbang ke Turki sebelum melanjutkan perjalanan ke Serbia, negara asalnya. Dari sana, dia menyewa mobil kecil dan mengemudi ribuan mil melintasi Eropa. Sepanjang perjalanan, dia menambahkan kaca film pada jendela mobil, mengganti plat nomor, dan mempersiapkan mobil untuk misi gelapnya. Kamera tol kemudian menangkap kendaraan tersebut dalam perjalanan menuju Madrid. Pada hari Ana menghilang, perilaku David semakin aneh. Dia mulai mengirim pesan kepada seseorang wanita Kolombia yang dia temui di aplikasi kencan beberapa bulan sebelumnya. Hubungan mereka terasa aneh. David sangat menawan, tetapi penuh rahasia. Dia meminta wanita itu menerjemahkan pesan ke dalam bahasa Kolombia sempurna dengan alasan untuk menulis sebuah naskah. Pesan tersebut yang mengklaim bahwa Ana telah bertemu pria baru dan akan pergi selama beberapa hari. Sebenarnya itu adalah kebohongan. David sengaja menyusun tipu muslihat, mencoba mengelabui polisi dan teman-teman Ana agar percaya bahwa dia pergi dengan keinginannya sendiri. Ketika teman-teman Ana menerima pesan aneh tersebut, kecurigaan mereka semakin kuat.
Tidak seperti Anna untuk pergi begitu saja tanpa memberitahu, apalagi ketika dia sangat bersemangat dengan rencana perjalanannya ke Barcelona. Sana Romeo, salah satu sahabat Anna, berbicara dengan Anna di telepon beberapa jam sebelum dia menghilang. Anna tidak menyebutkan apapun tentang bertemu pria baru. Kepingan teka-teki mulai terkuak ketika pemadam kebakaran Spanyol yang melakukan pemeriksaan kesejahteraan menemukan apartemen Anna kosong. Ponsel, laptop, dan pengisi daya miliknya hilang, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan. Saat penyidik menggali lebih dalam, mereka menemukan petunjuk yang menakutkan. Cat semprot yang digunakan untuk mengaburkan kamera keamanan dilacak ke toko di Madrid, di mana seorang pria yang mirip dengan David membelinya bersama dengan lakban. Bukti paling memberatkan, bagaimanapun, datang dari sumber yang tak terduga. Wanita Kolombia yang ditemui David memberitahu ibunya yang tinggal di Bogota tentang pria barunya. Ibunya yang curiga melakukan pencarian Google cepat tentang nama David. Apa yang dia temukan mengejutkannya. Berita tentang istri David yang hilang memenuhi layar, menyadari bahwa pesan yang dia bantu terjemahkan persis sama dengan pesan yang dikirim dari ponsel Anna. Wanita itu segera menghubungi pihak berwenang. David Knežević ditangkap di Bandara Internasional Miami. Rencananya yang semula tampak rapi, kini hancur berantakan. Dia sangat percaya diri, hampir sombong, yakin bahwa dia telah menutup semua jejak. Tetapi, upaya gabungan antara penegak hukum Spanyol dan Amerika terlalu kuat untuk dia hindari. Saat penyelidik menggali lebih dalam, mereka mulai menemukan lebih banyak detail yang mengejutkan tentang kehidupan David. Teman-teman menggambarkannya sebagai orang yang suka mengontrol, obsesif, dan manipulatif. Anna telah berbicara kepada orang-orang terdekatnya tentang ketakutannya terhadap David, mengungkapkan kekhawatiran bahwa dia mungkin melakukan sesuatu yang drastis. Naluri Anna ternyata benar. Kini, dengan David di balik jeruji, satu pertanyaan tetap membekas. Di mana Anna? Apa yang sebenarnya terjadi padanya setelah dia masuk ke gedung apartemennya untuk terakhir kali? Kasus ini yang dipenuhi misteri dan tipu daya masih terus berlanjut. Sidang berikutnya, David akan segera dimulai. Tetapi satu hal yang sudah jelas dan pasti, topeng kepolosannya telah terungkap. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia Weekly Crime Stories, serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.